Untuk 2025 kami sudah menetapkan target kami itu di angka 2,17 triliun. Iya. Tentu ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Betul. Karena ketika kita melihat tren pendapatan dalam 10 tahun terakhir, rata-rata kenaikan itu cuma di angka 100 miliar. Itu sudah paling tinggi di angka 100 miliar per tahun. Pemerintah Kota Makassar tidak mengambil kebijakan untuk menaikkan NJP tahun ini. Karena kami melihat bahwa kondisi ekonomi, kondisi nasional secara global tidak memungkinkan untuk itu. Tetapi kami melakukan updating data. Iya. Jadi kan misalkan begini, ketika kemarin ini masih tanah kosong, kemudian saat ini sudah dibangun bangunan di atasnya, tentu harus ada penyesuaian dari PBB-nya karena akan dihitung nilai bangunannya. Nah ini yang banyak teman-teman, PBB saya naik 100%. Ternyata dari tanah kosong dia sudah bangun bangunan 3 lantai atau 4 lantai. Kami memberikan relaksasi keringanan PBB itu untuk beberapa kriteria. Misalkan dia veteran, itu bisa kami berikan diskon sampai dengan 70%. Kemudian ketika dia pensiunan pegawai, itu bisa sampai 50%. Bahkan masyarakat yang tidak mampu, tetapi dia harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Itu kami bisa berikan diskon 30%. Jadi kami tanggap terhadap masalah-masalah seperti itu. PBB ini kan jatuh tempo di tanggal 30 September. Untuk menghindari denda, silahkan agar seluruh masyarakat membayarkan pajaknya sebelum 30 September dan tertib dengan jumlahnya. Kemudian untuk pajak yang lain juga seperti itu. Karena memang ketika kita melakukan pembayaran pajak dengan tertib, ini sudah mensupport pembangunan dari Kota Makassar itu sendiri. Karena pajak ini dari masyarakat untuk masyarakat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menantikan persembahan kami di channel ini. Hari ini saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda dan sebuah perbincangan menarik meskipun santai untuk hari ini kita akan coba berikan untuk Anda, dan kali ini saya sudah kedatangan tamu, ya sudah akan bisa berbincang santai dengan Kepala Bapenda Kota Makassar. Saya berada di ruangan beliau saat ini. Saya menyapa dulu Pak Andi Asminullah SSTP, Kepala Bapenda Kota Makassar. Assalamualaikum. Selamat pagi jelang siang Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya. Begitu padat aktivitas Pak ya. Betul. Beberapa kali coba untuk bisa kita podcast, akhirnya alhamdulillah hari ini bisa ketemu Pak. Agenda tadi pagi Pak, atau mungkin hari ini ada yang agak padat juga ini hari ya kami. Ini aja sebentar siang sudah ada beberapa audiens dan rapat yang menunggu. Cuman ya saya sempatkan untuk bisa hadir di podcast ini. Semoga ini kan bisa memberikan info yang kepada masyarakat juga terkait masalah pajak. Betul. Apalagi ini tinggal menghitung hari pajak bumi dan bangunan PBB 30 September jatuh tempo Pak ya. Sekalian saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak telat membayarkan pajak bumi dan bangunan. Iya Pak Kamban, kita coba mengawali dulu nih Pak dengan peningkatan tren positif. Kalau tema kita hari ini adalah optimalisasi PAD, pendapatan asli daerah. Kalau kita kemudian melihat bahwa tren positif ini kan kemudian kalau kita lihat 2024 dengan 1,6 triliun Pak. Nah ini sudah ada ancang-ancang untuk kemudian target 2025 ini sampai 2T. Mengalami perkembangan ini kan setahun Pak, banyak hal yang terjadi. Kalau kemudian kami ingin tahu sampai hari ini progresnya seperti apa Pak? Baik, jadi begini, mungkin memang saya jelaskan dulu bahwa di 2024 capaian dari PAD Kota Makassar itu ada di angka 1,6 triliun. Nah, untuk 2025 kami sudah menetapkan target kami itu di angka 2,17 triliun. Tentu ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Karena ketika kita melihat tren pendapatan dalam 10 tahun terakhir, rata-rata kenaikan itu cuma di angka 100 miliar. Itu sudah paling tinggi di angka 100 miliar per tahun. Nah, tentu dengan adanya kenaikan dari 1,6 ke 2,17 ini cukup signifikan. Tetapi hingga saat ini tren pendapatan kami cukup positif. Bahkan kemarin itu kami sudah di angka 1,3 triliun.
itu sudah cukup lumayan peningkatannya. Bahkan dibanding dengan tanggal yang sama di tahun 2024, kami itu surplus sekitar 100 miliar lebih. Iya. Ini tentu merupakan hal-hal yang positif. Apalagi kan beberapa pajak yang sifatnya tahunan, tentu tren pembayarannya itu akan meningkat di bulan 10, bulan 11. Iya. Di PBB, kemudian pajak reklame, dan beberapa pajak lain yang bersifat tahunan. Memang ada beberapa kendala-kendala. Seperti adanya kebijakan nasional terkait dengan penggratisan BPHTB untuk rumah subsidi. Iya. Ini tentu mempengaruhi penghasilan kami dari sektor BPHTB. Kemudian ada juga kebijakan terkait dengan diskon listrik. Iya. Nah, ini tentu mempengaruhi pendapatan pajak di sektor PPJ, pada pajak pengenalan jalan. Begitupun dengan kebijakan-kebijakan lain, termasuk perubahan tarif. Seperti 30% menjadi 10%, Iya. ini tentu mempengaruhi. Tetapi kami yakin dengan beberapa upaya-upaya maksimal dan kerja-kerja yang cukup baik dari teman-teman di Badan Pendapatan ini, saya rasa target 2,1 itu hal yang sangat wajar kami capai. Melihat tren yang sudah positif, kemudian kami melakukan beberapa terobosan. Yang pertama itu kami giat melakukan pendataan potensi baru. Iya. Kemudian pengawasannya juga kami perketat. Saat ini teman-teman sudah 1 bulan lebih ini terus gencar melakukan uji petik. Iya. Di semua sektor pajak yang ada. Nah, ini hasil dari uji petik ini memang kami lihat bahwa di beberapa pajak yang telah kami lakukan uji petik itu tren pendapatannya meningkat. Iya. Jadi kami menyimpan petugas di misalkan restoran. Iya. Nah, kami menyimpan petugas kami di restoran selama 7 hari untuk melakukan pencatatan transaksi real yang terjadi di sana. Nah, nanti setelah itu kami rata-ratakan kira-kira berapa pendapatan per bulannya untuk diperhitungkan pajak. Nah, selain itu kami juga bekerja sama dengan Bank Sulselbar Iya. untuk memasang alat perekam pajak. Iya. Jadi transaksi di beberapa wajib pajak itu bisa tercatat secara online langsung ke kami. Iya. Walaupun memang jumlahnya masih terbatas, masih ada sekitar 800-an mungkin alat yang kami pasang. Iya. Dan ini akan terus kami tambah nanti. Selain itu, kami juga di Indonesia. Iya. Ini terkait dengan bahwa posisi Bank Indonesia sebagai pembayar utama dari negara, alat Iya. pembayaran dari negara. Nah, kami bekerja sama untuk melakukan tracking terhadap transaksi non tunai dari wajib pajak yang kami tidak yakini kebenarannya. Iya. Misalkan begini, hotel, itu kami bisa tracking, kan rata-rata sekarang orang sudah memesan lewat Traveloka. Iya. Ini kan ada pencatatan transaksi non tunainya. Nah, kami dilakukan pendampingan oleh Bank Indonesia untuk mengecek itu. Nah, sekaligus kami juga mendorong untuk peningkatan penggunaan transaksi non tunai. Iya. Karena ini lebih mudah pengawasannya. Selain itu, untuk kemudahan pembayaran kepada masyarakat, kami bekerja sama dengan Bank Sulselbar, Iya. kemudian dengan kantor pos, kemudian dengan beberapa aplikasi yang bisa untuk memudahkan masyarakat melalui aplikasi Pakinta. Misalkan bisa bayar lewat Alfamart, Indomart, Link Aja, Tokopedia, Shopee, dan ada beberapa e-commerce lain. Ini untuk memudahkan pelayanan. Selain itu, untuk PBB, kami juga membuka pelayanan di mall-mall. Iya. Ada 4 mall terbesar di Kota Makassar, Mall Nipa, Mall Trans, Mall Mari, dan MP. Iya. Itu kami menyiapkan loket pembayaran. Ini untuk memperdekat pelayanan kepada masyarakat. Bahwa masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor kami untuk membayar. Misalkan mereka kebetulan lagi di mall berbelanja, mereka mau bayar pajak, itu bisa. Iya. Selain itu ada mungkin beberapa terobosan lain, sosialisasi yang gencar kepada masyarakat, termasuk ya dengan podcast seperti ini, kami bisa menghimbau kepada masyarakat untuk bisa lebih patuh dan lebih tertib membayarkan pajak. Oke, itu yang sudah dilakukan upaya-upaya. Boleh mungkin minum dulu, Pak? Boleh. Kita santai, minum kita santai ngobrolnya. Ya, Oke,
Pak Kaban, kalau tadi sudah berbagai hal yang disampaikan, tentu inovasi-inovasi juga sudah kemudian hadir Pak ya Iya. selama masa kepemimpinan Pak Andi di sini. Melihat sampai sejauh ini Pak, dengan apa yang sudah disampaikan tadi, perkembangan di lapangan bagaimana? Ini kan sudah ada inovasi yang disampaikan tadi. Iya. Monitoring bagaimana kemudian ini berjalan agar seperti yang diharapkan ini kemudian terlihat. Kami gencar untuk melakukan rapat evaluasi setiap minggunya. Iya. Jadi kami terus melihat progres-progres apa yang telah kami lakukan, kemudian melakukan evaluasi Iya. bahwa langkah-langkah ini apa kelemahannya, kemudian apa yang perlu diperbaiki, itu rutin. Tiap minggu kami melakukan rapat koordinasi. Dan sejauh ini hasilnya pun cukup positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tren pendapatan di beberapa bulan terakhir ini meningkat cukup pesat. Iya. Ya, bahkan sebenarnya angka 1,3 triliun itu merupakan angka realistis yang bisa kami membuat kami bisa realistis bahwa target 2,1 ini dapat kami capai di akhir tahun. Kemudian saya juga terus melakukan pemantauan kepada semua tim yang bekerja. Jadi kami secara terstruktur itu memang terus melakukan pemantauan kepada teman-teman yang berada di lapangan. Iya. Termasuk sebenarnya penindakan. Di beberapa jenis pajak itu kami gencar melakukan penertiban. Seperti reklame, kemarin mungkin kita dengar di media bahwa ada 100-an lebih papan reklame yang kami tertibkan. Kemudian di beberapa restoran juga yang belum bayar pajak itu kami lakukan pemasangan stiker, termasuk objek-objek tanah yang tidak membayar PBB. Itu kami pasangkan plan bahwa objek tanah ini belum membayar PBB. Dan banyak lagi yang kami lakukan. Oke. Kalau melihat juga seperti misalnya pajak hiburan kan ini juga melihat okupansi hotel juga kan mungkin saat ini trennya menurun Pak ya. Nah ini seperti apa melihatnya Pak? Kalau untuk sebenarnya begini, pajak hotel dan pajak hiburan itu adalah dua jenis pajak yang berbeda. Kalau pajak hotel, ya memang trennya di beberapa bulan terakhir ini menurun. Ini diakibatkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan di hotel. Ini betul-betul sangat mempengaruhi. Tetapi alhamdulillah kan 1 bulan terakhir ini itu sudah diizinkan. Nah, saya sempat melihat bahwa ternyata di 1 bulan ini perlahan-lahan tren dari okupansi hotel itu mulai membaik. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata meminta data okupansi hotel yang ada pada mereka. Ternyata di 1 bulan terakhir ini sudah mulai meningkat. Kami harap bahwa ini akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun. Selain itu, pemerintah Kota Makassar juga mengambil kebijakan untuk mensupport event-event nasional untuk masuk Kota Makassar. Di beberapa bulan ini kan ada seperti kita lihat Sulawesi Bike Week, kemudian kemarin acara-acara partai seperti Nasdem melakukan munasnya di Kota Makassar, kemudian dari PKS juga kemarin. Ini tentu mempengaruhi dari tingkat okupansi dari hotel. Nah, kalau untuk sektor hiburan, ini memang ada sedikit perubahan tarif dari 15% ke 10%. Tetapi saya melihat trennya cukup bagus. Bahkan seingat saya untuk pajak hiburan itu sudah di angka 60%. Jadi saya melihat trennya ini cukup bagus. Oke. Ini kita ke PBB Pak. Kalau PBB ini kan menghitung hari 30 September berakhir, kemudian batas pembayaran PBB. Kalau kemudian kita lihat kan ini banyak masyarakat yang tidak kemudian terlalu peduli dengan PBB sebenarnya. Mungkin mengatakan, nggak apa-apa 1 tahun 2 tahun kan nanti bisa langsung misalnya. Ini kan perlu juga cara yang dilakukan oleh teman-teman untuk bisa bagaimana kemudian bisa dikatakan masyarakat ini atau warga Kota Makassar ini dipaksa untuk kemudian tertib membayar PBB. Tapi ini kan di kecamatan Pak ya? Kecamatan. Memonitornya itu seperti apa Pak? Jadi kami kemarin melakukan sosialisasi di setiap kecamatan dan kelurahan. Itu memang sosialisasi itu kami beri judul peningkatan kepatuhan membayar pajak, untuk pajak PBB. Nah, kami harus terus mengedukasi masyarakat untuk sadar karena dengan pajak ini kita membangun kota kita ini. Kemudian dari segi saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar tidak mengambil kebijakan untuk menaikkan NJP tahun ini. Karena kami melihat bahwa kondisi ekonomi, kondisi nasional secara global
tidak memungkinkan untuk itu. Tetapi kami melakukan updating data. Iya. Jadi kan misalkan begini, ketika kemarin ini masih tanah kosong, kemudian saat ini sudah dibangun bangunan di atasnya, tentu harus ada penyesuaian dari PBB-nya karena akan dihitung nilai bangunannya. Nah ini yang banyak teman-teman, PBB saya naik 100%. Ternyata dari tanah kosong dia sudah bangun bangunan 3 lantai atau 4 lantai. Tentu maka disesuaikan pajaknya. Tetapi nilai dasar NJOP itu sendiri tidak kami naikkan. Tetapi untuk target PBB sendiri itu kami menetapkan target yang lebih tinggi daripada capaian di tahun sebelumnya. Berapa Pak target? Target kami itu di tahun 2020 ini 275 miliar. Capaian di tahun lalu itu 260 kalau tidak salah. Memang kenaikannya tidak terlalu signifikan, karena itu kami cuma mengandalkan dari pemutahiran data, tidak dari menaikkan NJOP. Tapi saya melihat bahwa tren PBB sampai kemarin itu cukup positif. Itu sudah di angka 170 miliar. Berarti ya di sisa waktu berapa bulan ini, saya rasa target itu akan kami capai. Ya, Pak Kaban, ini kadang-kadang ini ada keluhan, hal yang disampaikan oleh masyarakat. Ini sebagai orang awam, Pak Kaban ya. Misalnya begini, awalnya pemilik rumah ini mungkin seorang misalnya punya kedudukan yang bagus begitu awalnya Pak. Berdomisili di satu wilayah yang memang cukup tinggi begitu ininya pajaknya. Tapi kemudian seiring waktu pensiun sudah tidak ini lagi. Nah, adakah kemudian hal yang coba dilakukan oleh teman-teman Bapenda untuk juga melihat dari sisi ini bagaimana kemudian mungkin ada keringanan atau kebijakan untuk hal-hal seperti ini? Oh tentu. Kami sebagai pemerintah harus tanggap terhadap masalah-masalah seperti ini. Kami memberikan relaksasi keringanan PBB itu untuk beberapa kriteria. Misalkan dia veteran, itu bisa kami berikan diskon sampai dengan 70%. Kemudian ketika dia pensiunan pegawai, itu bisa sampai 50%. Bahkan masyarakat yang tidak mampu, tetapi dia harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Itu kami bisa berikan diskon 30%. Jadi kami tanggap terhadap masalah-masalah seperti itu. Mungkin itu. Oke, diminum lagi Pak. Kita ngobrol santai. Nah, Pak Kaban, kalau kemudian juga melihat apa yang sudah disampaikan tadi bahwa ada upaya untuk bisa juga memberikan kebijaksanaan Pak ya untuk seperti itu. Kalau kondisi Kota Makassar seperti apa sih Pak sebenarnya untuk warganya ini dengan pembagian seperti itu tadi? Kalau saya melihat bahwa sebenarnya Kota Makassar ini adalah kota yang cukup mandiri secara finansial. Walaupun memang ada beberapa warga kita yang masih kurang mampu, ini yang perlu kami berikan subsidi untuk membantu. Tetapi secara keseluruhan, saya melihat bahwa tingkat kesadaran membayar pajak juga sudah mulai semakin meningkat setiap tahunnya. Karena tren pendapatan kita pun setiap tahun itu meningkat terus. Walaupun memang pertumbuhannya itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Tetapi alhamdulillah saya lihat trennya cukup bagus. Cukup bagus Pak ya. Oke. Untuk koordinasi dengan OPD Pak terkait kemudian BUMD untuk bagaimana optimalisasi PAD ini seperti apa hingga saat ini Pak? Kami ini Bapenda memposisikan diri sebagai koordinator pendapatan. Tentu kami harus mengkoordinir semua SKPD dan BUMD pengelola pendapatan. Kami rutin melakukan monitoring pendapatan itu setiap 3 bulan sekali. Itu monitoring besarnya. Sedangkan monitoringnya setiap bulan pun ada. Kami lakukan setiap bulan mengundang kepada seluruh OPD untuk membicarakan terkait dengan capaian dari per bulannya. Tetapi monitoring evaluasi per 3 bulan itu rutin sudah melibatkan unsur pimpinan. Di situ kami memaparkan bagaimana kondisi pendapatan masing-masing SKPD pengelola pendapatan. Kalau memang ada kendala, kami akan carikan solusi bersama agar ini bisa kita antisipasi. Ada mungkin keluhan layanan publik, hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau Pak Kaban tadi mengatakan ya pihak Bapenda ini kan selalu terbuka untuk kemudian mendengarkan. Ketika ada keluhan, ini pasti akan coba dicari jalan keluarnya. Apa yang paling banyak Pak yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan pajak ini mungkin? Bermacam-macam.
karena kan begini, ada kecenderungan bahwa setiap orang itu ingin membayar pajaknya semurah mungkin. Betul. Padahal sebenarnya kan itu merupakan kewajiban yang harus mereka bayarkan. Seperti pajak restoran, misalkan begini. Yang membayar pajak itu kan bukan restorannya, Iya. tetapi restoran ini cuma wajib pungut. Ketika kita datang makan di restoran, kita kan sudah include membayar pajak di situ. Ini sebenarnya uang dari konsumen yang harus mereka setorkan ke Bapenda. Nah, ini yang perlu kami berikan pemahaman. Terkadang kan pengusaha ini merasa berat untuk membayarkan pajaknya. Padahal ini sudah di luar dari harga yang mereka jual. Iya. Itu kan bisa kita lihat dari struktur belanjanya. Ketika kita makan 40.000, di situ ada 10% keluar pajak ditambahkan. Nah, jadi ini sebenarnya adalah memang uang dari konsumen yang harus disetorkan ke Bapenda. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu harus kami selalu berikan edukasi, pemahaman, agar mereka sadar bahwa ini bukan omset restoran yang kami ambil, tetapi memang merupakan uang dari konsumen yang harus betul. dibayarkan kepada Bapenda. Saya kembali lagi nih Pak Kaban dengan tadi bagaimana kebijaksanaan yang diberikan oleh kepada para veteran, pensiunan PNS tadi yang mungkin sudah merasa kesulitan untuk membayar PBB-nya. Apa saja persyaratan Pak yang boleh kemudian mereka penuhi untuk benar-benar ketika menyampaikan itu bahwa oh ya benar bahwa mereka ini memenuhi syarat untuk kemudian diberikan kebijaksanaan? Tentu mereka harus melampirkan beberapa berkas persyaratan untuk menunjukkan itu. Misalkan ketika dia veteran, tentu surat SK veterannya harus dilampirkan. Kemudian pensiunan tentu SK pensiunnya. Sedangkan kalau untuk masyarakat miskin itu harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Nah, ketika itu silakan datang ke kantor pelayanan Bapenda kami di bawah atau bisa langsung ke UPTD PBB di lantai 3 untuk mengurus administrasinya. Dan kami pastikan itu bahwa semua akan terproses sepanjang kelengkapan berkasnya lengkap. Dan memang sesuai dengan nama dan di sertifikat dengan nama yang bermohon keringanan. Karena ada juga kadang terjadi kan ternyata di sertifikat berbeda namanya. Nah, ini tentu kami harus melakukan verifikasi yang lebih mendalam untuk menghindari dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dan itu sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Nah, kalaupun ada yang mungkin masih belum mengetahui informasi ini melalui podcast ini, saya harap mungkin masyarakat bisa sudah bisa lega Pak ya. Bisa lega, Para orang tua kita ini yang mungkin merasa kesulitan, waduh, ini harus pending bayar PBB karena belum tahu kalau ternyata ada kebijaksanaan seperti ini. Betul. Pak, ini aplikasi Pakinta, apakah sampai hari ini masyarakat sudah memang menggunakan ataupun sudah tersosialisasi dengan baik ini aplikasi Pakinta ini? Kalau melihat tren pembayaran menggunakan aplikasi itu setiap tahunnya semakin meningkat. Dan memang kami juga terus untuk melakukan perbaikan di aplikasi kami. Rencana ke depan kami akan menggabungkan aplikasi Pakinta ini integrasi ke dalam aplikasi Lontara Plus milik pemerintah Kota Makassar. Jadi di situ satu aplikasi sudah mencakup semua kebutuhan yang ada, termasuk pembayaran pajak. Ini lagi sementara proses, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terintegrasi dan berjalan dengan baik. Dan memang tren pembayaran melalui aplikasi itu meningkat. Dari 2 tahun terakhir ini terus, malah peningkatan di tahun ini sampai 70%. 70% ya, menggunakan aplikasi itu Pak ya? Dari aplikasi Masyarakat sudah sadar bahwa efektif waktu, lebih mudah lagi. Malah kami sebenarnya untuk tahun depan itu sedang mengembangkan untuk langsung mencetak bukti bayarnya itu di aplikasi langsung. Begitupun dengan pendaftarannya. Kalau saat ini kan untuk mendaftarkan objek pajaknya dia harus datang ke kantor Bapenda. Mudah-mudahan tahun depan itu kita sudah bisa mendaftarkan melalui aplikasi juga. Ya, artinya upaya terus memberikan pemahaman ke masyarakat, Pak Kaban, bahwa membayar pajak PBB itu sebenarnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat sendiri, Pak ya. Oke, Pak, kalau kemudian kita melihat ini, kan orang awam kadang-kadang begini, retribusi ataupun pemasukan untuk PAD Kota Makassar ini kan banyak juga dari sampah. Sementara di sisi lain kan untuk program pemerintah saat ini gratis iuran sampah. Ya, bagaimana kemudian menjelaskan itu, Pak? Nah, tentu kami akan melakukan rasionalisasi target ketika program sampah gratis ini mulai berjalan. Saat ini aturannya sementara kita sesuaikan.
Tetapi saat ini kan untuk tahap pertama regulasinya digratiskan itu adalah kriteria-kriteria tertentu. Iya. Tentu kami bisa melihat bahwa oke, kalau untuk masyarakat kita gratiskan, kita bisa memaksimalkan dari sektor sampah usaha. Nah, ini tentu ada beberapa potensi yang bisa kita tingkatkan di situ. Iya. Dan saya rasa tidak terlalu mempengaruhi dari pendapatan itu sendiri. Iya, dibarengi juga dengan bagaimana kemudian Kemudian ya sampah ini juga peningkatan pelayanan. betul Tentu bahwa pelayanan. kemudian jangan sampai dengan adanya penggratisan retribusi sampah ini pelayanan kepada masyarakat itu berkurang. Itu Betul. tidak boleh. Bahkan pelayanannya harus menjadi lebih baik walaupun retribusi kita gratiskan. Pak Kaban, pasca insiden kemarin, ini kan juga Bapenda pasti ada pekerjaan tersendiri lagi nih untuk Bapenda. Seperti apa kemudian bisa menjelaskan ini, Pak? Tentu insiden kemarin itu kan sangat kita sesalkan bersama. Iya. Bahwa kan hal-hal seperti ini sebenarnya yang dirugikan adalah masyarakat juga. Maka awalnya tentu kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak gampang terprovokasi hal-hal seperti ini. Karena sebenarnya kan yang dirugikan kita juga. Saat ini kami tengah melakukan rasionalisasi anggaran untuk memperbaiki efek dari pasca kerusuhan itu. Tentu kita harus menyiapkan anggaran untuk pembangunan gedung DPR yang baru, kemudian belum lagi kerugian-kerugian dari kendaraan kita yang terbakar, dan beberapa hal yang lain. Nah, tentu ini kami harus melakukan rasionalisasi anggaran lagi, bekerja sama dengan TAPD yang lain. Iya, tetapi ya tentu saja tetap kita harus semangat, dan ini semua sudah tertangani dengan baik. Berapa hari ini kami melakukan rapat TAPD dan semua sudah ada solusinya. Tetapi tentu ke depan kita harus menjaga agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Perlu masyarakat mengetahui, paham masyarakat perlu paham bahwa ini kan merugikan kita semua. Karena ini adalah uang dari pajak tadi yang akhirnya terbakar dengan percuma. Yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih baik. Ternyata akhirnya menjadi akhirnya kita sendiri yang rugi lah. Pak Kaban, 7 pengabdian mulia ini kan ada seperti Makassar Kreatif Hub. Ya. Bagaimana kalau kemudian Bapenda melihat ini, Pak? Jadi begini, dari 7 program mulia ini kami Bapenda merupakan supporting utama. Betul. Karena kenapa? Ini tentu membutuhkan anggaran yang memadai untuk bisa dilaksanakan. Tugas kami di Badan Pendapatan adalah memastikan bahwa anggaran yang ada tersedia untuk kegiatan-kegiatan itu. Selain itu kami juga harus menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Karena ini akan mempengaruhi kondisi dari pemerintah Kota Makassar secara umum. Jadi kami ini supporting utama. Silahkan teman-teman ini membuat program-program yang sesuai dengan 7 Sabta Mulia, visi misi mulia, dan kami akan mensupporting anggarannya. Tentu kita lihat rasionalisasi dan urgensinya. Mungkin seperti itu. Kalau dari Makassar Kreatif Hub sendiri bagaimana Pak untuk anggarannya ini, pengajuannya? Pengajuannya sudah ada itu, dan itu pun sudah di perubahan kemarin semua sudah teranggarkan dengan baik. Termasuk urban farming, termasuk urban farming itu semua. Kami meminta masing-masing SKPD silakan untuk memasukkan programnya terkait itu. Terkait dengan urban farming itu mungkin ada di DLH dan di Dinas Kelautan, kemudian yang lain itu. Nah, ini semua silakan masing-masing SKPD memasukkan anggarannya, dan tentu kami akan menjaga keseimbangannya antara belanja dengan pendapatan. Tapi kondisi keuangan Kota Makassar cukup baik. Bahkan kemarin ketika ada kunjungan dari Menteri Dalam Negeri, mereka pun sudah melihat bahwa kondisi ketersediaan keuangan Kota Makassar ini yang paling baik dibanding daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi ya tinggal memang bagaimana ini bisa ditransformasikan dengan baik menjadi kegiatan-kegiatan yang mendukung pemerintahan mulia. Kalau melihat kemudian program yang sudah masuk, Pak, bagaimana dengan program-program yang disampaikan ini? Saya lihat sudah hampir semua SKPD sudah memasukkan program-program yang sesuai itu, difilter di Bapeda, di perencanaan daerah. Kami tinggal menyiapkan kesesuaian anggaran. Itu sudah klop antara pendapatan dan belanja, itu sudah sesuai. Iya, Pak Kaban, Makassar unggul, inklusif, aman, berkelanjutan. Memaknainya seperti apa, Pak? Ini kan merupakan visi dari pemerintahan Kota Makassar.
Dan ini tentu harus kita bisa SKPD harus bisa bagaimana mentransformasikan dengan baik ini ke dalam program-programnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa kemudian kami tentu mewujudkan itu dengan meningkatkan pendapatan semaksimal mungkin agar bisa mendukung pelaksanaan program-program ini. Dan itu sudah kami canangkan dengan penetapan target yang sesuai dengan data potensi yang ada, kemudian peningkatan yang signifikan. Ini semua untuk mendukung agar bisa berjalan program-program tersebut. Termasuk serapan anggaran, Pak, Termasuk serapan anggaran. Untuk serapan anggaran itu kami dari TAPD sudah terus mendorong agar semua SKPD bisa memaksimalkan belanjanya. Memang di triwulan kedua kemarin masih belum maksimal, tetapi ini akan terus kami lakukan monitoring untuk itu bersama dengan BPKD. Karena sebenarnya kan begini, kami lebih ke pencari uangnya. BPKD ini adalah koordinator belanjanya. Kami adalah koordinator pendapatannya. Nah, kita menjaga ini agar seimbang antara pendapatan belanja. Jangan sampai pendapatan kita cukup bagus, tetapi belanja kita juga masih kurang. Begitupun sebaliknya, jangan sampai belanja kita berlebihan, ternyata pendapatan kita tidak bisa mensupport itu. Baik. Di bagian akhir, Pak Kaban, ada yang mau disampaikan ke penonton, mungkin mengingatkan sebelum jatuh tempo 30 September untuk PBB ini, Pak Kaban, silakan. Baik, PBB ini kan jatuh tempo di tanggal 30 September. Iya. Untuk menghindari denda, silahkan agar seluruh masyarakat membayarkan pajaknya sebelum 30 September dan tertib dengan jumlahnya. Kemudian untuk pajak yang lain juga seperti itu. Karena memang ketika kita melakukan pembayaran pajak dengan tertib, ini sudah mensupport pembangunan dari Kota Makassar itu sendiri. Karena pajak ini dari masyarakat untuk masyarakat juga. Mungkin itu saja. Oke. Jadi sekali lagi mengingatkan, jangan sampai denda 1% ya. 1%. Iya, sebelum jatuh tempo 30 September 2025 tahun ini, silakan bayar pajak PBB tak semua bisa melalui, yang paling gampang adalah melalui aplikasi Pakinta. Baik, Pak Kaban, terima kasih Pak Andi Asminullah SSTP, Kepala Bapenda Kota Makassar. Kami ganggu waktunya, tapi alhamdulillah sudah selesai podcast ini. Baik, kami juga akan siap selalu untuk bisa bekerja sama Pak bersama dengan teman-teman Bapenda untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Terima kasih. Baik. Iya, baik, terima kasih untuk penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri, mohon diri, sampai jumpa.